Hmm. Guys, ada yang menarik dari acara debat Cawapres yang diadakan TV One. Memang ini bukan debat resmi yang diselenggarakan oleh KPU. Namun, debat tersebut sangat menarik supaya kita bisa makin mengenal kualitas Cawapres yang akan kita pilih di Februari 2024 nanti. Sayang aja sih debat ini tidak dihadiri oleh Cawapres nomor urut 2. Ya Mas Gibran, padahal pihak TV One sudah memberikan undangan kepada semua cawapres. Nah guys, ada pesan penting dari Prof Mahfud dalam debat dengan tema menggait anak muda tersebut. Beliau sampaikan begini, anak muda tidak bisa menghindar dari politik. Siapa menghindar dari politik akan menjadi korban politik. Maksudnya gimana Erli? Inilah Gen Z Paham Politik bareng aku Erlian hanya di Kanal 2045 TV Jogja. Ingat, Gen Z paham politik itu penting. Yang lain itu karena masa depan Indonesia ini adalah masa depan Anda. Dan masa depan Anda adalah masa depan Indonesia. Itu yang harus dibangun kesadaran kepada anak-anak muda. Tidak bisa menghindar dari politik. Siapa yang menghindar dari politik akan menjadi korban politik. Oleh sebab itu tentukan pilihan secara bertanggung jawab. Gitu. Gimana? Kalian sudah dengar sendiri kan yang disampaikan oleh Prof Mahfud, Cawapres nomor urut 3? Aku setuju banget dengan pernyataan beliau. Kalau kita cuek dan apolitis, apalagi kita ini kan Gen Z memang cenderung seperti itu ya. Kita sendirilah yang nantinya akan rugi kalau misalnya kita cuek. Ingat ya guys, segala bentuk kebijakan, entah itu di bidang pendidikan, lapangan kerja, investasi, kesehatan, ekonomi, pembangunan, dan semuanya adalah produk politik. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena negara kita ini kan negara hukum, dan segala aktivitas yang berada di lingkup wilayah NKRI otomatis akan terikat dengan hukum Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang mengatur semuanya. Dan teman-teman mesti paham, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sementara itu, rancangan undang-undang bisa berasal dari DPR, usulan presiden, dan DPD. Ini ya guys, aku kasih penekanan lagi. Yang bisa mengajukan rancangan undang-undang adalah DPR, presiden, dan DPD. Nah, karena semua ini dipilih melalui sistem dinamakan pemilihan umum. Maka dari itu, kita mesti aware. Mesti peduli dan ikut terlibat dalam politik. Sebab kalau kita menghindarinya, ya seperti kata Prof Mahfud tadi, kita akan jadi korban dari politik itu sendiri. Kalian tentu nggak mau dong nanti ada kebijakan yang aneh-aneh dan nggak masuk akal. Hanya karena yang terpilih bukan orang yang kompeten, lalu menyalahkan pemerintah. Sementara ketika kita punya hak untuk memilih, kita mengabaikannya. Untuk itulah aku mau share ke kalian pandangan aku pada Pilpres kali ini. Aku ajak kalian, anak-anak muda, Gen Z, ya kita-kita ini, ayo jangan golput, jangan cuek, jangan apolitis. Mungkin memang ini sesuatu yang kurang menarik buat kita obrolin, tapi percayalah, ini akan bermanfaat buat masa depan kita semua. Pilpres kali ini, aku sudah memantapkan pilihan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, pasangan calon nomor urut 3. Kenapa pilihanku jatuh kepada beliau berdua? Ada 3 alasan. Pertama, Pak Ganjar dan Pak Mahfud memiliki integritas. Guys, integritas bagi seorang pemimpin itu tuh penting banget. Bagaimana kita mau percaya kalau yang kita pilih tidak punya integritas? Dari track record, beliau berdua sudah teruji. Ketika Pak Ganjar menjadi Gubernur Jateng 2 periode dan Pak Mahfud menjadi Ketua MK dan saat ini Menko Polhukam di pemerintahan Presiden Jokowi. Kedua, Pak Ganjar dan Pak Mahfud memiliki komitmen anti korupsi dan penegakan hukum. Ini juga tak kalah penting ya guys. Dalam satu kesempatan dialog, Prof Mahfud mengatakan kalau hukum bisa ditegakkan dan adanya kepastian hukum, maka separuh dari permasalahan bangsa ini bisa diselesaikan.
Dan kita tahu beliau adalah sosok penegak hukum yang dikenal tegas dan tanpa kompromi. Ini sangat dibutuhkan saat ini, dan inilah yang disukai anak muda. Ketiga, Pak Ganjar dan Pak Mahfud berkomitmen melanjutkan kerja besar Presiden Jokowi seperti IKN, hilirisasi, proyek jalan dan bendungan, pemerataan internet, bantuan sosial, dan banyak lagi. Kita mesti ingat ya guys, kepemimpinan yang baik adalah yang berkelanjutan, bukan yang tiap ganti pemimpin, ganti kebijakan. Sebab kita sudah mempunyai blueprint menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari segi kecakapan, pengalaman dalam pengelolaan, dan juga dalam mengatur kebijakan dan regulasi hukum, pilihan yang terbaik dari ketiga pasangan calon tidak diragukan lagi, ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Gimana guys, sudah makin paham kan? Inilah pentingnya gengsi paham politik, agar kita pun ikut berkontribusi pada penentuan arah ke depan bangsa ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari sikap kita dulu, jangan apolitis. Supaya aku ingetin lagi nih, seperti kata Prof. Mahfud, jangan sampai kita menjadi korban politik karena kita menghindari politik. Yuk kita bareng-bareng nanti di 14 Februari 2024 kita ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos nomor 3. Duet pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jangan gentar, ada Pak Ganjar. Jangan takut, ada Pak Mahfud. Untuk Indonesia yang lebih baik. See you again guys, bye-bye.